Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama Arifatus Sofia, NPM 091058042159. Saya dari kelas B, semester 3, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, jurusan Administrasi Publik. Saya kuliah di Universitas Muhammadiyah Sidinreng Rapon. Perkembangan Islam di Nusantara awalnya dibagi oleh pedagang dari Gujarat, India pada abad ke-11 sampai dengan abad ke-16. Islam telah melampaui jumlah penganut ajaran Hindu dan Buddha yang menusantara jadi agama dominan bagi masyarakat Jawa dan Sumatera. Wilayah Bali tetap mempertahankan mayoritas agama Hindu, sedangkan pulau-pulau di timur di Indonesia tetap menganut animisme sampai abad ke-17 dan 18 sebelumnya. Akhirnya Kristen menjadi agama yang dominan di sana. Indonesia adalah negara yang memiliki populasi muslim terbesar di seluruh dunia. Pada saat ini diperkirakan bahwa jumlah umat muslim mencapai 207 juta orang, sebagian besar menganut Islam aliran Sunni. Jumlah yang besar ini mengimplikan sikap bahwa sekitar 13% dari umat muslim di seluruh dunia tinggal di Indonesia, dan juga mengimplikasikan bahwa mayoritas populasi penduduk di Indonesia memeluk agama Islam, hampir 90% dari populasi Indonesia. Namun, kendati mayoritas penduduk beragama Islam, Indonesia bukanlah negara Islam yang berdasarkan pada hukum-hukum Islam. Adapun pulau-pulau di Indonesia dengan mayoritas penduduk muslim, yang pertama adalah Sumatera, yang kedua Jawa, yang ketiga Kalimantan atau daerah pesisir, yang keempat Sulawesi, yang kelima Lombok, yang keenam Sumbawa, dan yang ketujuh Maluku Utara. Islam disebarluaskan tanpa paksaan kepada setiap orang untuk memeluknya. Justru Indonesia adalah sebuah negara sekuler, demokratik, tetapi dengan pengaruh Islam yang kuat. Sejak awal berdirinya negara ini sudah ada banyak perdebatan politik mengenai dasar ideologi negara. Indonesia sejumlah kelompok Islam konservatif atau termaksud sejumlah partai politik berpendapat bahwa Indonesia seharusnya menjadi sebuah negara Islam. Namun karena ada puluhan juta penduduk non-muslim, apabila banyak penduduk yang menganut Islam di Indonesia bukan orang muslim yang mempraktekannya dengan sangat ketat atau nominal muslim. Berdirinya sebuah negara Islam atau sekaligus penerapan hukum syariat selalu dianggap sebagai pemicu perpecahan dan separatisme. Berikut ini merupakan proses perkembangan Islam di Nusantara berdasarkan wilayah. Yang pertama adalah Malaka. Malaka adalah negara perdagangan Melayu, Kesultanan Malaka yang sekarang menjadi bagian dari Malaysia. Didirikan oleh Sultan Parameswara pada abad ke-10. Negara perdagangan ini tak hanya menjadi pusat perdagangan paling penting di Kepulauan Asia,
Tenggara, namun juga berperan sebagai pusat kedatangan Muslim asing dan menjadi tonggak awal dalam penyebaran Islam di Nusantara. Yang kedua adalah bagian utara Sumatera. Bukti yang ada mendokumentasikan tradisi budaya berasal dari dua batu nisan akhir abad ke-14 dari Menyutuju di Sumatera Utara. Kedua batu nisan tersebut masing-masing menggunakan tulisan Islam, namun dengan jenis karakter India dan lainnya. Arab, batu nisan di Brunei, Terengganu atau timur laut Malaysia, dan Jawa Timur adalah bukti penyebaran Islam ke abad 14. Batu Terengganu memiliki dominasi bahasa sekertas atas kata-kata Arab yang menunjukkan presentasi pengenalan hukum Islam. Di Kampung Pande, Banda Aceh, terdapat batu nisan Sultan Firman Shah, cucu dari Sultan Johan Shah, yang memiliki sebuah prasakti. Prasakti tersebut menyatakan bahwa Banda Aceh adalah ibu kota Kesultanan Aceh Darussalam, dan bahwa kota itu didirikan pada hari Jumat 1 Ramadan atau 22 April 1205 oleh Sultan Johan Shah setelah ia menaklukkan kerajaan Hindu-Buddha Indrapurba yang beribu kota di Bandar Lamuri. Yang ketiga adalah Jawa Tengah dan Jawa Timur. Prasakti dalam aksara Jawa kuno bukan bahasa Arab, ditemukan pada banyak serangkaian batu nisan bertanggal sampai 1369 Masehi di Jawa Timur, menunjukkan bahwa mereka hampir pasti adalah Jawa pribumi, bukan Muslim asing, demokrasi rumit, dan kedekatan dengan lokasi bekas ibu kota kerajaan Hindu-Buddha atau Majapahit. Louis Carl S. Dames atau penelitian dan sejarawan menyimpulkan bahwa makam ini adalah makam orang-orang Jawa pribumi yang sangat terhormat. Bahkan mungkin keluarga kerajaan, artinya beberapa elit kerajaan Majapahit di Jawa telah memeluk Islam pada saat itu. Majapahit yang merupakan kerajaan Hindu-Buddha yang berada di puncak kejayaannya. Inilah yang bisa saya sampaikan. Bila ada kurangnya mohon dimaafkan. Minallahi musta'an wal iklan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.